Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustazah Yanti. Hari ini kita belajar IPA materi gaya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu gaya? Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar ya, apa itu gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Jadi gaya itu bisa memberikan dorongan atau sebuah tarikan, dan dia bisa merubah bentuk, arah, gerak, dan kecepatan suatu benda ya. Nah, gaya itu dilambangkan dengan F. Dalam IPA, gaya dilambangkan dengan huruf F, F besar ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mengukur gaya itu bisa menggunakan alat. Apa nama alatnya? Jadi alat yang digunakan untuk mengukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer ya. Jadi gambarnya seperti ini. Yang di sebelah sini adalah neraca pegas dan yang di sebelah sini adalah dinamometer. Oke, kita lanjut. Ada macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot itu biasanya dihasilkan oleh otot tubuh manusia atau tubuh binatang. Kemudian gaya magnet itu diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi. Kemudian ada lagi gaya gravitasi bumi, itu gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Kemudian gaya mesin, gaya dari hasil kerja mesin. Kemudian ada gaya listrik yang dihasilkan oleh listrik. Kemudian ada pegas, gaya yang dihasilkan dari benda yang bersifat elastis seperti karet, per, itu adalah gaya pegas. Nah, gaya ini berhubungan sekali dengan hukum Newton. Yang menemukan hukum Newton adalah Sir Isaac Newton ya. Hukum Newton itu ada yang 3 jumlahnya. Yang pertama saya jelaskan hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan tetap diam. Jadi maksud dari hukum 1 Newton ini adalah jika ada gaya yang bekerja pada suatu benda, jika benda itu bergerak maka dia bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Nah, jika benda itu diam, maka dia tetap diam, tidak akan mengalami pergerakan. Hukum 1 Newton ini dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Berarti jumlah gayanya sama dengan 0. Contohnya ketika kita berada di dalam sebuah mobil. Ketika mobil itu diam, kemudian digas secara berkejut, nah maka badan kita akan ketinggalan. Nah, itu adalah contoh dari hukum 1 Newton. Badan kita cenderung mempertahankan posisi kita semula. Jadi badan kita biasanya ketinggalan ketika mobil atau motornya digas secara terkejut. Nah, itu contoh dari hukum 1 Newton. Oke, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, jadi semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang semakin besar juga. Nah, jika gaya yang diberikan sama, tetapi massa bendanya lebih berat, maka kecepatannya akan lambat ya. Nah, dia disimbolkan dengan sigma F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Nah, kita lanjut ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton adalah jika gaya aksi yang bekerja pada benda 1 ke benda 2, maka terdapat gaya aksi reaksi yang bekerja pada benda kedua dan benda ke-1 dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan.
Jadi dia disimbolkan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi dia ketika kita memberikan gaya pada benda satu, maka benda dua akan memberikan gaya yang berlawanan arah, sehingga di situ min F reaksi ya. Contohnya ketika kita berenang. Ketika kita berenang, kita akan memberikan gaya ke depan, tetapi air memberikan reaksi ke belakang. Nah, itu adalah contoh dari hukum 3 Newton. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ada satu buah soal ya. Seorang anak mendorong benda dengan gaya 90 Newton, sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut adalah 8 kg, hitunglah percepatan benda tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus menulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang pertama diketahui adalah seorang anak mendorong benda dengan gaya 80 Newton. Gaya disimbolkan dengan huruf F, sehingga F sama dengan 80 Newton. Benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut 8 kg, massa benda disimbolkan dengan huruf M, berarti M sama dengan 8 kg. Hitunglah percepatan benda tersebut. Nah, yang ditanya adalah percepatan. Ditanya percepatan. Berarti ini kita menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, jika yang ditanya A adalah percepatan, berarti rumusnya gaya dibagi dengan massa. Nah, kita jawab dulu. A sama dengan gaya dibagi dengan massa. A adalah percepatan. Kita jawab A sama dengan F per M. F-nya berapa gayanya? Gayanya adalah 80. Nah, dibagi dengan M. M adalah massa. Massanya adalah 8 kg. Nah, 80 dibagi 8 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan anak tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, demikian materi kita tentang gaya pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.